Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Sunaria. Saya merupakan dosen di program studi arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di dalam menjalankan tridharma saya sebagai dosen, di bidang pendidikan, saya mendapatkan kesempatan untuk mengampu mata kuliah arsitektur parametrik, yaitu mata kuliah di program studi arsitektur yang dapat diambil oleh mahasiswa saat semester 6. Mata kuliah ini sifatnya pilihan, jadi bisa diambil secara bebas oleh mahasiswa arsitektur di semester 6. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menarasikan mengenai mata kuliah arsitektur parametrik. Dari deskripsi mata kuliah, sistem, dan metode pembelajaran, interaksi, hingga penilaian yang saya terapkan di kelas arsitektur parametrik. Secara umum, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa mengenai paradigma dan metode desain parametrik. Mahasiswa diharapkan nantinya bisa menguasai perangkat lunak Rhinoceros grasshopper untuk memodelkan bentuk-bentuk 3 dimensi yang unik dan estetis secara parametrik. Lalu selanjutnya mahasiswa juga diarahkan untuk menerapkan dan mengembangkan konsep desain parametrik pada proyek perancangan di mata kuliah inti pada semester 6, yaitu mata kuliah perancangan arsitektur 6. Untuk kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah arsitektur parametrik, yaitu yang pertama, tentu mahasiswa harus bisa mampu memahami paradigma dan penerapan desain parametrik. Lalu mahasiswa juga harus bisa menguasai perangkat lunak Rhinoceros grasshopper untuk keperluan pemodelan bentuk 3D konseptual arsitektur. Selanjutnya, mahasiswa juga harus mampu mengembangkan konsep bentuk geometri secara parametrik untuk proyek arsitektur mereka. Dan yang terakhir, mahasiswa harus bisa mengembangkan portofolio desain konseptual parametrik dalam bentuk grafis. Dan diharapkan portofolio desain ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa, khususnya ketika mahasiswa ingin mengikuti program magang berdampak atau magang mandiri yang dilaksanakan program studi arsitektur. Untuk materi pembelajaran, kita sudah menyiapkan modul praktikum yang bisa dipelajari mahasiswa secara mudah per minggunya. Lalu ada juga video tutorial YouTube yang sudah kita siapkan, ataupun kita sudah pilah dari sumber-sumber eksternal. Ada 2 buku referensi yang bisa digunakan mahasiswa arsitektur, yaitu buku ajar tentang dasar-dasar desain parametrik yang ditulis oleh Pak Aswin Indra Parasta dari ITB. Ini buku yang sangat membantu mahasiswa, khususnya di dalam mengerti perintah-perintah dasar yang ada pada software Rhinoceros. Lalu ada buku tentang Parametric Design for Architecture di tahun 2013, penulisnya Wasim Jabi. Ini berisi tentang konsep, teori, teknik yang bisa diharapkan menjadi inspirasi mahasiswa untuk mengembangkan model-model parametrik. Sistem pembelajaran di kelas ini secara umum dijalankan secara luring. Pertama, di setiap kelas itu diadakan review atau demonstrasi model yang sudah dibuat mahasiswa di perkuliahan sebelumnya. Lalu masuk ke pengantar atau bedah studi kasus desain yang biasanya nanti studi kasus tersebut akan dipraktekkan pada pemodelan parametrik di kelas. Akan ada tanya jawab di setiap sesi praktek pemodelan parametrik, tujuannya untuk memastikan mahasiswa sudah menjalankan tutorial dengan benar, langkah demi langkahnya. Dan juga ada eksplorasi model, ini mahasiswa memamerkan atau mengimprovisasi model yang sudah mereka kerjakan di kelas, supaya ada interaksi dan juga bisa menginspirasi mahasiswa satu sama lain. Untuk sistem daring, kita sudah menyiapkan modul tutorial per minggu yang akan dibagikan di e-learning. Lalu ada juga tutorial YouTube itu untuk pembelajaran mandiri, untuk memperkuat kemampuan mahasiswa di dalam mempelajari pemodelan parametrik. Metode pembelajaran di kelas ini itu
Satu, menggunakan presentasi, PowerPoint, ini biasanya untuk menunjukkan studi kasus ataupun presiden-presiden arsitektur yang sudah menerapkan desain parametrik. Papan tulis kita gunakan untuk sketsa geometris untuk menunjukkan langkah demi langkah ketika kita melakukan praktek pemodelan parametrik di kelas. Kita menggunakan software Rhinoceros Grasshopper yang mana ini bisa diinstal mahasiswa pada perangkat kerasnya, pada laptopnya, itu biasanya free untuk 3 bulan. Lalu ada juga e-modul atau link YouTube untuk praktek mandiri pemodelan parametrik yang biasanya nanti ini akan digunakan untuk latihan setiap minggu. Interaksi di dalam kelas kita wujudkan dengan adanya demonstrasi model oleh mahasiswa. Pada saat awal-awal perkuliahan, nanti mahasiswa diminta untuk menceritakan ide gagasan dari model yang sudah mereka buat. Lalu akan ada tanya jawab di awal, tengah, dan akhir kelas, khususnya pada sesi praktek, itu untuk memastikan mahasiswa sudah mengikuti panduan tutorial dengan benar. Di luar kelas, kita sediakan grup WhatsApp, di mana saya atau mahasiswa bisa membagikan portofolio desain parametrik. Tujuannya supaya mahasiswa bisa lebih terstimulasi, bisa lebih kreatif lagi ketika mengembangkan model-model bentuk parametrik. Lalu akan ada tanya jawab tentang tugas EAS, itu boleh di grup WhatsApp. Dan di grup WhatsApp juga mendiskusikan mengenai persiapan tugas evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Untuk penilaian itu ada 3 aspek. Kita menilai bobot paling besar itu dari latihan tutorial mingguan, di mana yang kita nilai adalah sejauh mana mahasiswa itu bisa mengembangkan model bentuk yang sudah mereka buat di kelas menjadi bentuk baru atau bentuk yang lebih unik lagi. Dan ini kita akan rata-ratakan nilai latihan setiap minggunya yang ada di kelas. Lalu kita akan juga berikan tugas evaluasi tengah semester, itu bobotnya 20%. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan konsep model parametrik dasar menggunakan Rhinoceros. Dan untuk tugas besar evaluasi akhir semester, mahasiswa diminta untuk mengembangkan konsep dan portofolio desain parametrik yang estetis dan fungsional menggunakan plugin Grasshopper. Oke, baik, sekian penjelasan saya mengenai mata kuliah arsitektur parametrik, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya menunjukkan video ajar di kelas bersama mahasiswa, yaitu pada pertemuan minggu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di kelas arsitektur parametrik. Ini adalah mata kuliah pilihan dan ini adalah pertemuan pertama. Teman-teman bisa cek nanti di RPS-nya tentang CPMK dan CPL-nya. Tapi untuk hari pertama ini kita belum berpraktek dulu, karena arsitektur parametrik ini hampir sebagian besar itu praktek. Kita melakukan pemodelan parametrik di Rhinoceros Grasshopper nantinya. Tapi capaian pembelajaran untuk minggu ini, teman-teman mahasiswa itu mampu memahami apa itu paradigma arsitektur parametrik dan penerapannya nanti. Sekarang saya mau teman-teman coba, ada nggak di sini yang sudah mendengar istilah arsitektur parametrik atau desain parametrik? Siapa? Oh ya, oke, coba. Baik, Pak Wendy, izinkan saya memperkenalkan. Nama saya Arya. Jadi sebelum saya masuk kelas itu semalam sudah sama-sama searching dulu gitu parametrik data seperti apa. Jadi seperti yang saya cari di internet itu, arsitektur parametrik itu nanti kita di kelas itu bakal belajar tentang gimana desain itu tuh diperoleh dari algoritma atau rumus yang akan dimasukkan ke dalam software, sehingga nanti desain kita tuh tercipta dari algoritma atau rumus yang kita masukkan, sehingga bakal lebih menarik seperti itu sih Pak. Oke, nice. Sepertinya sudah banyak riset. Coba mbaknya tadi juga angkat tangan. Saya coba ya Pak, saya belum belajar semalam, tapi setahu saya parametrik itu jadi arsitektur yang dibangun berdasarkan data. Jadi data itu bisa berupa angka, proporsi, macam-macam sih parameternya. Oke.
Oke, baik teman-teman. Jadi sepertinya dari kedua teman mahasiswa sepertinya sudah ada yang riset. Mungkin teman-teman juga sudah ada, tapi mungkin sudah mendapatkan kurang lebih gambarannya. Biasanya untuk teman-teman yang mungkin baru hanya mendengar sedikit, biasanya arsitektur parameter itu dikaitkan sama bentuk bangunan dengan geometri kompleks, ya, yang rumit. Tadi Arya bilang bahwa menggunakan algoritma, ya. Jadi kalau teman-teman belajar AutoCAD, SketchUp dulu ya, itu kan biasanya kan software yang berfokus pada penggambaran. Tetapi kalau di arsitektur parametrik, ini kita akan bermain-main dengan data, kita akan bermain dengan pemrograman. Tetapi tenang saja, kita tidak nanti harus jago seperti anak IT atau sistem informasi, karena nanti kita melakukan pemrograman itu dari software Rhinoceros Grasshopper yang bisa dilakukan dengan mudah. Nah, jadi ini teman-teman tahu ini siapa? Arsitek siapa? Zaha Hadid. Oke, udah tahu semua berarti. Ini memang cukup terkenal teman-teman. 1 dekade lalu dia ini julukannya itu Queen of Curves. Queen of Curves. Curves itu kan bentuk yang melengkung-melengkung. Kan jarang ya kalau biasanya arsitek itu ngedesain kotak-kotak aja diangkat cari aman. Biar bikin marketnya nggak susah pak. Tapi ada masa Zaha Hadid ini muncul, jadi dia nih arsitek keturunan Irak, tapi dia akhirnya dapat keluarga negara Inggris, dan dia ini yang salah satu arsitek yang terkenal dengan dia push the limit. Dia pokoknya mau nge-push, dia tuh membayangkan yang namanya desain arsitektur tuh nggak mau gitu-gitu aja. Ada sesuatu value yang mau ditawarkan, dan itu dia percaya dengan yang namanya kompleksitas geometri. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya, desainnya Zaha Hadid. Kalau kita lihat udah aneh ya, nggak kotak-kotak. Nah, jadi definisi arsitektur parameter itu sebenarnya apa? Tadi udah ada yang dari Arya dan dari satu temannya lagi ngomong bahwa intinya pakai data, pakai algoritma. Iya, betul. Tetapi kalau kita lihat dari katanya, parametrik itu dari parameter. Artinya gini, kita tuh membuat parameter, mendefinisikan parameter. Parameter ini kan bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk informasi, yang kalau kita ubah nanti akan menghasilkan perubahan bentuk yang instan pada saat itu. Mungkin teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, karena saya akan demonstrasikan. Pertama saya akan demonstrasikan dulu ya, bagaimana sih maksud Pak Wendy perubahan parameter. Oke, nah ini jadi teman-teman udah lihat ini, udah lihat di layar yang ada di sebelah kanan ini ya. Ini bentuknya cukup kompleks ya teman-teman. Oke, bisa dilihat dengan jelas. Nah, saya coba dulu ya, ini saya besarin seperti ini. Nah, ini udah lebih enak. Seandainya kalau saya, teman-teman lihat yang ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah informasi parameter. Bentuknya seperti kabel-kabel seperti ini, rumit. Ini yang disebut dengan visual programming. Kita melakukan pemrograman, tapi kita nggak pakai bahasa coding, nggak. Kita pakai komponen visual. Dan ketika saya ngubah-ngubah, ini lihat ya, dicerna dulu. Jadi ini parameter satu. Parameter satunya adalah ketika ini saya geser, terjadi perubahan bentuk secara instan. Artinya kalau saya meletakkan titiknya di tengah, terus kalian lihat tuh. Coba saya tanya, siapa yang merasa ini udah cukup bagus? Coba, ada nggak? Oke, coba angkat tangan. Udah bagus. Menurutmu bisa lebih bagus lagi nggak? Bisa ya. Coba ya. Coba perhatikan sekarang kalau saya ubah seperti ini, lebih bagusan mana ya? Yang tadi atau yang ini? Yang ini. Kenapa? Kenapa lebih bagus? Karena dia bentuknya nggak asimetris. Bentuknya nggak asimetris. Iya. Oke, coba sekarang kamu maju ke depan. Saya pengen kamu cuman ini, klik di sini. Cari posisi yang enak menurut kamu. Coba sekarang setting coba. Oke. Klik kiri mouse ya. Nah, itu diklik, ditahan. Nah, puterin.
Nah, terus kembali ke mau sana. Ini agak beda dengan sketsa. Ya, oke. Diputar-putar ya, diputar-putar, ambil angle yang bagus. Yang menurutmu bagus. Kalau misalnya menurutmu masih kurang bagus, geser-geser lagi di sana. Oke, coba cari angle lagi yang bagus. Kira-kira gimana? Oke, sip. Kalau udah bagus sudah ya. Oke, kira-kira kenapa coba cari angle yang bagus dari atas, dari elang gitu. Oke. Coba jelasin kenapa kira-kira menurutmu ini bagus. 1, 2 kata aja atau beberapa kata. Menurut saya ini lebih bagus karena dia punya secara visual itu menarik karena bentuknya asimetris gitu Pak. Bentuknya asimetris. Secara struktur juga bisa lebih nggak menggunakan struktur yang nggak konvensional. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat si Lutfi. Oke ya. Nah, teman-teman, ini jadi salah satu contoh keunggulan desain parametrik. Kita mengubah parameter yang diubah oleh Lutfi tadi itu parameter ini doang. Ini parameter 1. Artinya kita ngubah. Coba kalau kalian pakai SketchUp atau AutoCAD, nggak mungkin. Kalian harus save. Misalnya kalian udah bikin yang satu yang bagus ya, terus kalian save. Kalian mau ngembangin, tiba-tiba kalian balik rumah mimpi, kayaknya saya harus membuat atapnya seperti daun pisang misalnya. Terus kalian harus save as, kalian harus delete lagi. Tetapi kalau di parametrik enggak, kalian harus bisa berpikirnya secara logik gitu. Dan bagaimana menerjemahkan itu ke dalam coding atau algoritma. Nah, ini yang akan nanti kita praktekkan sampai 1 semester ini hanya menggunakan kita melakukan pemodelan parametrik dengan menggunakan software Rhinoceros Grasshopper. Oke ya. Ini baru 1 parameter saja teman-teman. Ada parameter lain ya. Misalnya parameter apa, kita coba ya. Ini saya udah kasih nama. Misalnya parameter radius. Parameter radius artinya ketika ini saya gedein, dia jadi gede juga teman-teman. Ya. Kalau misalnya tadi kegedean, wah saya mau bikin 10 meter Pak. Di sininya nanti saya kasih lapangan basket. Jadi kayak ada imajinasi di sana. Terus misalnya saya kecilin, misal kecil aja Pak, saya cuma mau kasih taman. Terus misalnya ini apa? Ini kita lihat, ini segmentasinya. Jadi sedikit teman-teman lihat ini makin rumit dia, makin banyak panelinnya. Tapi ketika saya buat seperti ini dia makin kurang menarik. Akhirnya teman-teman, jadi main ini bukan hanya pakai software saja teman-teman. Ini software yang membantu untuk pengembangan intuisi kita. Ya, kita punya intuisi. Jadi, kira-kira bagus nggak ya, gitu kan? Terus ada banyak lagi parameter teman-teman. Misalnya, ini kita cek ya, ini ada, misalnya bentuknya sudah seperti ini. Kita cek, nah ini udah yang unik lagi. Wah, mau gimana? Bentuknya udah aneh-aneh ini. Nah, dia langsung berubah teman-teman. Langsung berubah. Ini saya set, dia berubah. Jadi seperti ini. Akhirnya yang terjadi adalah kalian bisa eksploratif sekali dalam proses desain. Oke, saya kembali ke presentasi. Jadi kurang lebih ini yang definisi arsitektur parametrik, yaitu di proses desain yang melibatkan pemrograman untuk mendefinisikan parameter dan mengubah parameter sehingga kita bisa menghasilkan atau mengeksplorasi berbagai bentuk yang unik-unik. Oke, sehingga proses desain bisa lebih partisipatif dan eksploratif. Ini contohnya teman-teman. Nah, ya kan? Yang tadi, contohnya lagi, teman-teman silahkan cerna dulu. Ini parameternya ya, parameter yang dibuat. Jadi sebenarnya kita modelkan nanti itu di sini teman-teman. Kita pakai kayak kabel-kabel ini. Kabel-kabel ini adalah perintah terstruktur. Perintah terstruktur sehingga nanti bisa ketemu bentuknya seperti itu. Ya kan, kalau ini grafiknya seperti ini, dia bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini, bisa lihat ya korelasi antara data dan visualisasi. Oke. Nah sekarang supaya lebih enak, kita demonstrasi lagi teman-teman. Jadi, nah ini dia kalau saya ubah ini, dia berubah ya. Dia berubah ya. Asik ya. Kalau ini saya ubah seperti ini ubah, ini ubah, ini ubah, ini diubah. Tolong dipelajari dulu, dilihat ya parameternya. Nanti saya mau panggil satu sukarelawan atau yang mau coba untuk mengubah-ubah bentuk di sini. Dibatasi pada parameter ini aja. Ini ya, ini kalau saya nolkan semua, dia akan seperti seperti ini aja dia. Nah, gitu. Tapi kalau dia
ini saya ubah seperti ini ya, misalnya saya ubah seperti ini, saya ubah seperti ini. Nah, paham ya? Sekarang ada yang mau coba nggak untuk ubah-ubah parameter? Siapa sukarelawan? Ayo, siapa coba? Oke, Nurul, silakan. Oke, ya, kamu coba ubah-ubah parameternya ya. Kita kasih waktu sekitar 1 menit atau 2 menit untuk kasih kesempatan si Nurul untuk ubah-ubah. Cari bentuk yang sesuai. Kamu boleh ubah-ubah dulu sembarangan. Boleh, Pak. Itu boleh. Jadi P1 sama P2 kamu boleh ubah. Nah, ya, betul. Nah, terus yang P2 itu kan ada banyak tuh. Kamu bisa cari-cari. Nah, kamu cari-cari itu. Cari bentuknya yang kayak gimana. Oke. Kamu boleh sembarangan dulu, nggak apa-apa, untuk kamu memahami bagaimana hubungan parameter dan geometri. Nanti sesuka kamu, sampai kamu ngerasa, waduh Pak, kayaknya bentuk ini lucu atau bentuk ini suka. Kamu suka, bebas. Nurul sepertinya sudah mulai keasikan. Hati-hati Nurul, saya dulu lupa waktu karena cuma geser-geser parameter. Biasanya kalau keasikan teman-teman biasanya ya seperti ini. Kadang-kadang diubah-ubah dikit, kadang-kadang perubahan sedikit tuh, waduh ini kok gimana gitu kan. Oke, Nurul coba cerita. Itu apa? Sebentar. Kita cek dulu ya angle-nya. Ini angle tadi dari kita cek, wah angle gini. Saya bisa generate ini teman-teman. Jadi ini kan konsep ya. Jadi saya bisa aja mengenerate ini sebentar. Oke, sementara gini aja dulu. Misalnya kalau bentuknya seperti ini. Oke, coba Nurul ceritakan. Ini apa? Imajinasimu apa? Jadi tadi sebenarnya saya mau buat terowongan. Tapi tadi kok ngeliat kok saya pas berubah-ubah kok kayak bentuk semut gitu. Jadi saya mencoba membentuk semut sih. Oh, ini bentuk semut. Oke. Meskipun kurang mirip tapi seperti ada apa ya? Kayak Kenapa kamu mau cari bentuk semut? Karena karena kalau apa ya Pak, kalau terowongan kan kayak biasa gitu. Maksudnya sudah ada terowongan yang kalau dari bentuk ini kan wajarnya itu berbentuk terowongan. Nah, saya pengen coba yang lain gitu Pak. Oke, sip. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Nurul. Makasih ya Nurul. Jadi kan teman-teman dulu belajar di semester 1 atau 2, semester 1 ya, tentang metafora. Nah, ini juga bisa teraplikasi di sini. Jadi ini ya contoh ya teman-teman, bagaimana desain parametrik. Kalian akhirnya nggak perlu main-main set SFS, enggak. Kalian buat satu model, tapi kalian bisa ngeset dulu parameternya. Nah, kita kembali ke presentasi di sini. Ini adalah, tahu ini yang arsitek kekinian, namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Siapa? Oke, wah. Nah, ini kayaknya Bjarne Ingels deh. Bjarne Ingels. Oke, mantap, tepuk tangan dulu dong. Masa yang lain nggak tahu? Ini Bjarne Ingels ya. Dia lagi kekinian banget gitu. Nah, yang di belakang ini adalah Serpentine Pavilion karya dia. Kalau teman-teman lihat dia bisa membuat bentuk kompleks dari susunan kotak-kotak yang koordinatnya berbeda-beda. Jadi yang menjadi masalah dari desain parametrik itu biasanya tiba-tiba ada teman-teman dari teknik sipil yang, waduh ini gimana bangunnya? Bentuk melengkung itu gimana bangunnya? Susah. Atau ada orang awam kan, gimana bikin bentuk melengkung itu, bentuk fluid. Tapi itu ternyata bisa teman-teman. Ada banyak konsep yang kita bisa terapkan untuk benar-benar supaya model parametrik itu bisa dibangun. Teman-teman bisa lihat, tolong dicerna dulu, bentuknya rumit, unik, melengkung, tapi bisa itu disusun dari segmentasi.
Segmentasi artinya irisan-irisan, potongan-potongan. Ya, misalnya seperti ini bisa aja diterapkan di antara kolom-kolom yang ada di kelas ini. Kan ada sisa space ya. Kalau dikasih kan jadinya estetis gitu. Nah kalau ini bisa aja diterapkan di tower-tower. Ini udah dibangun namanya Song Tower. Saya lupa di mana Song Tower. Itu IKN ya. IKN itu juga segmentasi ternyata. Istana IKN itu segmentasi. Lalu ini juga ada dari bentuk lengkung menjadi segmentasi. Ada juga yang konsep, saya menyebutnya pikselasi. Konsep pikselasi itu kayak kalian main Minecraft, game Minecraft. Kotak-kotak disusun dengan koordinat dan susunan yang berbeda. Bisa juga dia bentuknya seperti ini, kayak plafon gitu, digantung gitu ya, kotak-kotak itu. Jadinya ngasih kesan fluid atau kompleks. Ya, untuk teman-teman nanti yang mau berkecimpung di interior, ternyata bisa pakai konsep ini. Bentuk kompleksnya permukaan dulu ternyata ngasih koordinat gitu, itu bisa. Nah lalu ini konsep paneling. Paneling biasanya ada bentuk kompleks, susah kan untuk bikin bentuk kompleks. Pakainya segitiga-segitiga. Karena geometri segitiga itu pasti bidang datar. Ya kan? Kalau segitiga pasti bidang datar kan, planar dia. Jadi bentuk kompleksnya gimana caranya ditriangulasi paneling segitiga. Ini yang tadi yang kita main di origami itu. Nah, itu seperti ini. Segitiga. Oke, sekarang saya mau tes nih pemahaman teman-teman. Jadi ada 3 apa aja? Coba. Ada 3 untuk menyelesaikan bentuk kompleks parametrik. Satunya apa? Segmentasi. Segmentasi apa? Irisan-irisan potongan ya. Terus apa? Pikselasi. Pikselasi apa? Titik-titik, koordinat titik, kotak-kotak ya. Satunya lagi paneling ya. Sebenarnya ada banyak konsep penyelesaian bentuk parametrik, tetapi saya share contoh 3 dulu yang paling mudah. Oke, kita tes ya. Sekarang ini apa? Coba yang pikselasi siapa? Tadi ada yang saya dengar pikselasi siapa? Angkat tangan lebih tinggi. Pikselasi 1, 2, siapa lagi? 3, 4, siapa lagi? 5 di belakang terus. Oke, paneling Duhri sendiri. Oke, 2, 3. Oke, tadi terus segmentasi siapa? Segmentasi 1. Yang lainnya golput. Gak apa-apa, kalau masih lupa, saya masih banyak contoh, kita akan asah terus. Yang benar adalah pikselasi, ya, karena dia kotak-kotak, koordinatnya berbeda-beda. Jadi kalau pikselasi sekali lagi dia titik-titik, ya. Kalau segmentasi dia potongan-potongan. Oke? Kita coba terus. Ini apa? Oh, siap. Coba apa? Oke, udah kompak nih. Siapa sekarang yang segmentasi? Angkat tangan, segmentasi. Yang ngomong segmentasi tadi siapa? Oke, udah mayoritas. Siapa yang nggak segmentasi? Siapa yang nggak segmentasi? Oke, tapi udah mayoritas sih. Oke, betul teman-teman. Ini segmentasi ya. Konsep segmentasi. Oke, udah mulai paham. Kita cek lagi. Ini apa? Paneling, udah mulai ketebak ya. Paneling, udah mulai ketebak. Oke, ini pikselasi. Oke, mantap. Ini pikselasi. Oke, sip. Ini paneling. Ini segmentasi. Jadi kalau kalian bisa jadi bikin desain bangunan yang kotak, tapi mau tidak terlihat kotak, secondary skinnya kayak gini, segmentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sebelum saya tutup? Ada yang mau ditanyakan? Oke, udah jelas semua? Oke, udah ya. Oke, nanti jangan lupa dicek di e-learning ya. Oke, baik teman-teman, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.